Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes. Dan pada podcast kali ini, saya mau sharing tentang gimana biar kita nggak ceroboh. Ya, jadi ini saya ngejawab satu pertanyaan yang masuk di grup Telegram Self-Dev. Dia nanya tentang, jadi dia tuh sering ngelakuin kesalahan-kesalahan. Nah, biar dia nggak ceroboh dan ngelakuin hal yang sama berulang kali, itu seperti apa? Nah, kita mari bahas di episode kali ini. Terkait kesalahan dalam kehidupan, sebenarnya kesalahan itu adalah hal yang wajar ya, dimana nggak ada orang yang kayak 100% tuh bener terus gitu, nggak ada. Pasti ada aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sama seperti kayak kita mencoba sesuatu hal yang baru, pasti ada aja salahnya. Kayak kamu pertama kali masak, pasti ada salahnya gitu ya. Kamu pertama kali belajar sepeda, pasti ada salahnya, terus jatuh dan lain-lain. Itu adalah hal yang wajar. Dalam kehidupan pasti akan melakukan kesalahan. Tapi sekarang tinggal dari kita nih. Apakah kita mau belajar dari kesalahan itu atau tidak? Saya pernah membaca sebuah quote gitu ya. Quote itu bilang bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, karena itu adalah proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya berulang kali salah pada hal yang sama, itu namanya dalam tanda kutip kebodohan gitu. Jadi itu yang namanya silly kayak gitu. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, saya sendiri jadi keinget nih dari pertanyaan ini bahwa dulu pun saya juga pernah melakukan satu kesalahan di mana ketika saya pertama kali jadi HR manager waktu itu, saya jadi dev head, jadi manager untuk ngehandle human resource dan itu saya pun juga melakukan kesalahan di mana saya terlambat gitu melakukan adjustment promosi. Jadi kalau karyawan promosi itu kan biasanya diikuti dengan adjustment khusus. Nah, itu tuh saya kelewat melakukan. Terus ada beberapa orang yang terlewat juga dilakukan panel promosi di mana akhirnya kita terlambat gitu melakukannya. Nah, itu kan kesalahan tuh ya. Dan ya akhirnya saya diomelin sama beberapa karyawan, beberapa leader karena keterlambatan ini. Tapi itu adalah proses pembelajaran, di mana akhirnya saya belajar dari situ dan dari situ saya membuat sebuah sistem agar saya tidak kelupaan lagi, tidak kelewat lagi, kayak gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Mungkin saya mau sharing dulu ya buat teman-teman yang mau bebas dari overthinking, yang mau merdeka dari trauma, overthinking, rasa malas, punya karir yang terus bertumbuh dan bisa bebas finansial. Saya dan tim lagi bikin event yang namanya Self Dev Fest ya, Festival Self Dev di mana saya mengundang podcaster-podcaster lain seperti Iqbal Haryadi dari podcast Subjektif, Senja Rindiani dari podcast Senja Bersuara, Daud Antonius dari Psikolog ID, dan juga Samuel Ray dari podcast Samuel dan Claudia untuk sharing di Self Dev Fest. Kamu bisa join secara gratis festival Self Dev ini secara online. Silakan masuk ke selfdev.id/merdeka ya, selfdev.id/merdeka. Silakan klik link yang ada di deskripsi untuk kamu bisa daftar. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Jadi, gimana caranya akhirnya saya membuat sebuah sistem, akhirnya saya tidak kelupaan lagi dari promosi tadi ya, promosi karyawan tadi. Akhirnya yang saya lakukan adalah satu, yaitu membuat checklist ya. Jadi, checklist itu sangat-sangat membantu kamu biar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, sekarang kalau saya udah masuk di masa-masa promosi karyawan, biasanya di akhir tahun, di tengah tahun, saya biasanya membuat checklist. Jadi saya buat tabel sederhana, terus saya buat checklist, siapa aja yang diajukan, sudah isi form belum, sudah dapat tanda tangan belum, terus sudah dilakukan panel belum, terus udah dilakukan adjustment belum, dan lain-lainnya. Jadi saya mempunyai sebuah checklist di mana dari checklist itu saya bisa memonitor kira-kira mana proses yang belum dilakukan, mana proses yang sudah dilakukan, sehingga akan lebih mudah buat saya untuk memonitor pekerjaan tadi. Dan akhirnya setelah melakukan hal itu,
Akhirnya sekarang udah berkurang banget untuk kesalahan-kesalahan yang sama. Membuat kesalahan ketika promosi. Sekarang jadi lebih enak prosesnya dan lebih lancar. Kenapa? Karena tadi akhirnya saya membuat sebuah checklist untuk memastikan saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu bisa kamu lakukan juga tuh kalau kamu misalnya sering melakukan kesalahan yang sama, kamu bisa lakukan dengan cara kamu bisa buat checklist atau kamu bisa double check kerjaanmu seperti itu. Ya, sehingga kamu tidak ceroboh dan melakukan kesalahan yang sama, ya. Nah, satu lagi sebelum saya tutup, mungkin juga faktor, lain juga bisa kamu perhatikan. Karena kita kan kalau mau menyelesaikan masalah kan harus di root cause-nya kan, ke akar permasalahannya. Nah, coba evaluasi ke dirimu, apa sih yang menyebabkan kamu kelewat ataupun, ceroboh dalam melakukan sesuatu? Apakah misalnya contoh, kamu kurang tidur nih, jadinya kurang fokus, atau telat makan jadinya kurang fokus misalnya, kurang minum air, jadinya telat fokus. Nah, kalau misalnya hal itu yang terjadi, ya berarti itu solusinya yang harus kamu lakukan. Harus tidur cukup misalnya, harus makan tepat waktu misalnya, harus rutin minum air misalnya. Jadi itu solusi yang bisa kamu gunakan, ya kalau root cause-nya itu. Terus kalau root cause-nya kamu banyak melakukan kesalahan karena pekerjaan yang kamu lakukan banyak, ya berarti solusinya adalah kamu bisa menyusun prioritas. Mana yang mau kamu kerjakan yang berdampak lebih besar kepada karirmu. Terus bisa juga misalnya kamu bisa berkomunikasi dengan atasanmu, kamu share situasinya di mana kamu merasa overwhelmed dengan apa yang ada dan kamu mempertimbangkan untuk bagaimana jika beberapa pekerjaan dilimpahkan ke teman-teman lainnya, misalnya seperti itu, sehingga kamu bisa lebih fokus. Jadi dilihat juga apa akar permasalahannya. Apakah karena kamu selama ini pelupa, ya kamu bisa buat checklist gitu ya, kamu bisa double check setiap pekerjaanmu. Kalau misalnya ternyata secara load pekerjaan yang besar, ya kamu harus komunikasi dengan atasanmu. Kalau ternyata dari sisi kesehatan, misalnya kamu kurang minum air, ya harus lebih rutin minum air. Kalau kamu kurang tidur karena suka begadang, ya berarti harus dikurangi begadangnya. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Jangan lupa kamu bisa join dalam Self-Dev Fest ya, gratis. Silahkan masuk ke selfdev.id/merdeka atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan juga terakhir, kamu bisa juga join giveaway. Kita lagi bagi-bagi buku Seven Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Kamu bisa dapetin bukunya secara gratis, kamu bisa ikutin undiannya gitu ya. Dengan cara kamu bisa share di Instastory episode podcast pengembangan diri, bebas manapun di mana yang kamu dapat inspirasi dari sana. Kamu bisa share di Instastory dan tag 3 temanmu dan ajak untuk mendengarkan podcast pengembangan diri. Nanti di hari Minggu kita akan undi satu buah buku Seven Habits of Highly Effective People untuk pendengar yang beruntung. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.